Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammat taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas Surat Az-Zuhruf ayat yang ke-19. InsyaAllah sampai ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alul malaikata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Allah berfirman yang artinya, mereka menganggap para malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang mereka itu sejatinya adalah hamba-hamba ar-Rahman. Mereka menganggap para malaikat tersebut berjenis kelamin perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Kelak kesaksian yang mereka karang sendiri itu akan dituliskan dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa qalu law syaa ar-rahman, mereka berkata sekiranya ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, menghendaki, ma'abadnahum, tentulah kami tidak menyembah mereka. Malahum bidzalika min ilmin, mereka tidaklah mempunyai pengetahuan, mereka tidaklah memiliki ilmu sedikit pun tentang itu. Inhum illa yakhrusun, mereka hanyalah menduga-duga belaka. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, apakah kami pernah memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, yakni sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh pada kitab tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat yang ke-19. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang kedustaan orang-orang musyrik yang berdasarkan ayat ini ada dua kedustaan, ada dua sikap mengada-ada, mengarang-arang pada diri orang-orang musyrik ini. Yang pertama, menganggap bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Ini ngarang-ngarang, ngada-ngada. Yang kedua, mereka menisbatkannya kepada Allah. Sebagaimana ya sudah kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Mereka menisbatkan malaikat itu kepada Allah. Maksudnya malaikat itu katanya banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Yang di situ juga sejatinya ada kedustaan yang lain. Ada sikap mengada-ngada yang lain, yakni berarti mereka juga meyakini dan menyatakan Allah itu beranak. Ini semuanya adalah iftira. Sikap mengada-ada, sikap ngarang-ngarang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal Allah nyatakan di sini, alladzina hum ibadur rahman, bahwa sesungguhnya para malaikat itu adalah ibadur rahman. Mereka itu adalah hamba-hamba ar-Rahman yang sempurna ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadun mukramun. Di surat Al-Anbiya ayat 26 dan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ibadun mukramun." Sebenarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidaklah mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang para malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun ma yu'marun. Dan mereka senantiasa tunduk melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Nah, inilah malaikat, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman, hamba yang terpuji, yang tidak ada cacat, tidak ada dosa, tidak ada kedurhakaan pada diri mereka. Nah, oleh orang-orang musyrik, ya mereka dikatakan sebagai anak-anak perempuan Allah, berjenis kelamin perempuan, yang menisbatkannya kepada Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang mereka. Kata Allah, asyahidu khalqahum. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka orang-orang musyrik itu yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah perempuan, malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Allah tantang, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Ataukah mereka pernah melihat wujudnya malaikat setelah diciptakan? Jawabannya apa, Ibu? Ada manusia yang pernah menyaksikan malaikat itu diciptakan? Siapa duluan diciptakan?
Malaikat atau manusia? Siapa duluan, Ibu? Malaikat lebih dulu diciptakan. Kan ada ayatnya. Malaikat lebih dulu diciptakan sebelum menciptakan manusia. Manusia pertama kan Nabi Adam alaihi salam. Nah, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat. Berarti malaikat sudah ada. Baik, maka Allah sampaikan asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Nah, ini kan tertuju kepada orang-orang musyrik Quraisy yang jauh dari masa Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam saja tidak tahu proses penciptaan malaikat. Baik. Nah, tantangan Allah tersebut sejatinya merupakan kecaman sekaligus ancaman keras yang tentunya berakibat azab bagi mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak kesaksian yang mereka karang sendiri itu akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mencatat dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kesaksian yang mereka karang sendiri itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada pelajaran bagi kita bahwa ucapan manusia itu akan dicatat. Orang-orang musyrik mereka mengatakan malaikat itu inasa, malaikat itu banatullah. Mereka mengatakan berarti Allah punya anak. Nah, ini ucapan-ucapan ini akan dicatat nanti di sisi Allah. Maka ucapan manusia akan dicatat sebagaimana perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat yang ke-18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang raqib, mengawasi, atid, dan selalu hadir. Ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal dari manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, supaya kita itu kalau bicara jangan apa, Bu? Asbun. Jangan asal bunyi. Kalau mau bicara itu dipikir dulu. Ini benar enggak ucapan saya? Bermanfaat tidak? Maslahat apa tidak? Taib. Kenapa? Karena ada yang mencatat. Ada yang mencatat. Dan waliyadzubillah, semoga Allah menjaga lisan-lisan kita. Afatul lisan itu sangatlah besar. Bencana lisan itu sangat besar. Di kajian kitab apa kita bahas itu? Kajian online ya. Kita masih sedang membahas tentang penyimpangan dari penyimpangan lisan. Itu poin-poinnya paling panjang. Contoh-contohnya paling banyak. Terutama lebih tertuju kepada siapa? Kaum wanita. Barakallahu fikum. Karena kerjaan yang paling banyak itu ya ngomong, bicara. Itu kerjaan paling banyak.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus dijaga lisan ini. Kaidah menjaga lisan apa? Kaidah menjaga lisan apa, Bu? Supaya mulut kita terjaga itu gimana caranya? Dijahit gitu ya. Dikasih lakban. Kaidahnya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah berkata baik, atau jika tidak bisa berkata baik, diam. Berkatalah dengan perkataan yang baik, jika tidak bisa diam. Baik. Ada kalanya pendiam itu baik, lebih baik daripada nyerocos, cerewet, bawel, kepo. Begitu ya. Si fulan mah pendiam. Bagus itu. Kalau pendiamnya itu di dalam keburukan, dia diam dari berkata-kata yang tidak baik. Jadi kalau diam dari kebaikan, nah ini yang tidak baik. Kalau memang orang itu bisa berkata baik, ucapkan yang baik. Ucapkan yang baik. Ucapan yang baik itu ada dua. Ada yang baik secara zatnya, ada yang baik secara sifatnya. Secara zat baik, ya contohnya baca Quran, orang amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, tanasuh, tawasau, ya saling memberi nasihat, saling memberi wasiat yang baik. Nah itu secara zat itu baik. Zikrullah, ya zikir kepada Allah, zat ucapannya baik. Nah ada ucapan itu yang ucapan biasa saja, kalamun nas, ya ucapan manusia biasa. Namun ketika dampaknya adalah kebaikan, maka itu juga disebut perkataan yang baik. Tanya kabar ke teman, gimana kabarnya? Ini kalimat biasa, dia bukan zikir, bukan bacaan Quran, bukan hadis. Baik. Namun karena kita ingin membangun komunikasi yang baik, barakallahu fikum, maka ini menjadi kalimat yang baik, kalimat yang thayyib. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian, ada kalimat-kalimat yang buruk, itu secara zat buruk. Ya, contohnya kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang memang muatannya dosa dan maksiat. Nah, ada kalimat itu mungkin kalimat biasa saja, tapi ketika dia maksudkan untuk menyakiti hati orang, maka itu jadi kalimat yang buruk. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada enggak kalimat biasa yang ternyata dampaknya sangat buruk? Ada, Bu? Ada tidak? Ya ada. Contohnya bagaimana? Kalimatnya lempeng-lempeng aja, tapi misalkan niatnya nyindir. Nah itu jadinya kalimat buruk itu. Tumben ngaji. Kalimat ini benar enggak Ibu? Kalau diucapkan kepada orang yang 3 bulan enggak hadir-hadir di pengajian. Kalimatnya lempeng aja, tumben ngaji. Gitu. Memang orang itu enggak pernah datang. Tapi kalau niatnya kemudian nyindir, ini jadi baik enggak? Jadi tidak baik. Itu nyelkit ke hati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang ngomongnya itu sambil mesem gitu.
Kan beda ya muatan-muatan itu, muatan-muatan ucapan. Baik, dengan mimik wajah tertentu, ucapan lempeng itu jadi bengkok itu. Ya kan? Ibu minta duit ke suami. Ambillah, di laci sana. Kalimatnya lempeng enggak? Lempeng, suruh ngambil di laci. Tapi itu loh wajahnya itu. Bibirnya menyon, begitu kan? Nah itu jadinya enggak baik. Barakallahu fikum. Itu istilahnya nyungkun. Ngasih sebetulnya tapi tidak rela. Nah ini bisa. Ada kalimat-kalimat yang memang kelihatannya lempeng saja. Tapi ketika dampaknya itu buruk, efek akibat daripada kalimat itu adalah kalimat yang buruk, ya, efeknya adalah efek yang buruk, maka kalimat itu menjadi kalimat yang tidak baik untuk diucapkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kaidah menjaga lisan. Ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa maka diam. Diamlah dari berkata yang tidak baik. Baik. Dan pembahasan seperti ini penting sekali. Ya, semua manusia itu masalahnya di mana, Ibu? Di mulut. Gitu ya. Orang bisa bertengkar tuh gara-gara apa? Mulut kan? Kalau orang tidak bisa bicara tuh bisa tengkar enggak, Ibu? Allahu alam ya. Mungkin mereka juga bisa bertengkar begitu ya dengan cara mereka. Saya pernah melihat orang tidak bisa bicara itu biasanya video callan. Jadi pegang HP tapi kalau ngubungin temennya video call pakai bahasa isyarat. Nah mungkin saja mereka bisa bertengkar begitu ya, tapi dengan bahasa isyarat. Nah kita galibnya manusia yang normal bisa bicara. Itu pertikaian, perselisihan, pertengkaran, semua gara-gara apa? Mulut. Gara-gara lisan. Komunikasi yang tidak jalan. Komunikasi yang tidak baik. Ya, sehingga menyebabkan perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Bahkan waliyadzubillah bisa jadi peperangan dan pembunuhan. Gara-gara mulut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ucapan manusia akan dicatat sebagaimana perbuatannya. Faidah yang berikutnya, faidah yang kelima, wa yus'alun. Dari kalimat ini bahwa mereka akan ditanya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban, menunjukkan bahwasannya yaumul hisab itu hak. Yaumul hisab, hari perhitungan itu benar-benar ada. Dia adalah perkara yang hak, bagian daripada iman kepada yaumul akhir. Yaumul hisab. Semua manusia nanti akan diperhitungkan tentang dirinya, lahir dan juga batinnya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya hisab kita hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Hisab yang mudah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Benar-benar engkau akan ditanya pada hari itu, yakni pada yaumul qiyamah nanti, tentang semua nikmat. Nikmat yang pernah kita rasakan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita mensyukurinya ataukah kita mengkufurinya? Semua nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, nikmat yang sering diabaikan oleh manusia diantaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini yang sering diabaikan oleh manusia. Nah, ini semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. Semoga Allah menghisab kita semua dengan hisab yang mudah. Syukur-syukur masuk surga itu tanpa hisab.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya ayat yang ke-20 dan 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law syaa'a ar-rahman ma 'abadnahum." Mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka. Di sini konteksnya sebagian mufassir menjelaskan, yakni menyembah malaikat. Berarti ada orang-orang yang menyembah malaikat. Ada yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan selain Allah. Ma lahum bidzalika min ilmin. Tentulah kami tidak menyembah mereka. Mereka itu tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun. Mereka tidak mendasari apa yang mereka lakukan, yakni peribadatan kepada malaikat itu dengan ilmu. Tidak punya ilmu mereka. Mereka hanyalah menduga-duga belaka. Dan demikian ya sifatnya orang-orang musyrik. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu sifatnya hanya menduga-duga saja. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang itu. Kemudian Allah pun menyampaikan, am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah kami pernah memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang teguh pada kitab itu? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas beberapa faidah dari dua ayat yang mulia ini. Pertama, di ayat ke-20 dari surat Az-Zukhruf ini, Allah kembali menyebutkan kesesatan dan penyimpangan yang sangat jauh dari orang-orang musyrik. Apa itu? Mereka beralasan dengan takdir atas perbuatan syiriknya mereka. Mereka menganggap bahwa mereka menjadi musyrik karena ditakdirkan oleh Allah. Pernyataan mereka ini adalah kekufuran. Pernyataan mereka ini adalah kebohongan yang tidak berdasar sama sekali. Dari mana mereka tahu takdir Allah? Ada yang tahu takdir, Ibu? Tidak ada yang tahu tentang takdir. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka beralasan, berhujjah dengan takdir Allah untuk perbuatan buruk mereka. Bahkan untuk perbuatan yang paling buruk yang ada pada diri mereka, yakni asyirku billah, perbuatan syiriknya. Nah, di dalam akidah kita, berhujjah dengan takdir ini merupakan kebatilan. Berhujjah dengan takdir ini merupakan kebatilan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Jabariyah, di mana mereka menganggap, meyakini bahwa manusia itu dipaksa dan dikendalikan oleh Allah, tidak punya kuasa sama sekali untuk menentukan pilihan. Ya, kaum Jabariyah. Nah, mereka inilah yang biasanya sering beralasan dengan takdir untuk perbuatan buruk mereka. Kenapa tidak sholat? Nah, ini sudah takdir Allah. Kalau Allah nakdirkan, saya juga sholat kok. Kamu nggak usah cerewet, saya sholat. Kenapa ibu tidak pakai jilbab? Takdir Allah, Ustaz. Allah yang nakdirkan saya tidak pakai jilbab. Kenapa tidak mau ngaji? Takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Enaknya diapain bu orang kayak gitu?
Enaknya dikepret saja. Ini kalau dia marah, ini takdir Allah. Dan semuanya disandarkan kepada takdir Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, berhujjah dengan takdir ini merupakan kebatilan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, "Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun." Mereka itu tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Dari mana mereka tahu takdir Allah? Dari mana mereka tahu bahwa syiriknya mereka itu adalah takdir Allah? Kan tidak bisa menentukan. Ketika ditanya, mana dasarnya, mana buktinya bahwa Allah yang menakdirkan kamu jadi orang musyrik? Enggak ada. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang itu. Mereka hanya menduga-duga belaka. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa siapa saja yang berhujjah dengan takdir dalam keburukan, maka dia itu aslinya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Jadi siapapun yang berhujjah dengan takdir atas keburukan, penyimpangan yang ada pada mereka, maka itu pertanda bahwasanya dia itu orang bodoh. Karena tidak punya ilmu tentang itu. Faedah berikutnya, Allah Ta'ala kembali mempertegas penolakannya terhadap anggapan orang-orang musyrik bahwa mereka itu menyembah malaikat karena takdir Allah dengan firman-Nya, "Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun." Apakah memang pernah kami memberikan kepada mereka sebuah kitab sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu? Ya, jawabannya tidak, sama sekali tidak. Enggak ada, mereka enggak punya pegangan apapun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan seperti ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Karena ini bagian daripada al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Ini bagian daripada rukun iman yang 6, beriman kepada takdir. Kita sering berkali-kali menyampaikan baik secara singkat ataupun secara panjang lebar ya tentang masalah takdir ini. Ada 4, Ibu, yang mesti diyakini tentang takdir. Apa saja itu? Apa saja, Bu? Ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Apa saja, Bu? Pertama, ada yang masih ingat? Masih lupa. Yang pertama, al-khalqu, al-kitabatu, al-masyiatu. Satu lagi, al-ilmu. Al-khalqu, al-ilmu, al-khalqu, al-kitabatu, al-masyiatu. Apa itu, Bu? Yang pertama, Allah itu mengilmui segala sesuatu. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, kalau terjadi kejadiannya seperti apa, itu semua diilmui oleh Allah. Ini akidah yang harus diyakini. Karena sebagian orang ada yang meyakini Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali setelah kejadian.
Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali setelah kejadiannya. Ini batil keyakinan seperti ini. Ahli sunnah menyatakan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ya, saat terjadi, setelah terjadi, semua Allah ketahui. Wa ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini pertama, segala sesuatu sudah diilmui oleh Allah. Yang kedua, segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah. Kebaikan, keburukan, surga, neraka, semua itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah. Kemudian al-masyiah. Al-masyiah, kehendak. Segala sesuatu itu sudah dikehendaki Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu jadi orang tua dikehendaki Allah tidak? Dikehendaki Allah tidak? Dulu kan ibu-ibu muda, sekarang tua. Itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah, dikehendaki Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kemudian apa lagi? Al-kitabah. Kitabah itu segala sesuatu sudah dicatat. Nah, ini yakini tentang takdir Allah ini. Jika tidak seperti itu keyakinan kita, maka kita menyimpang terkait dengan bab takdir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ada enggak kehendak ibu yang kemudian tidak terwujud? Ada, Bu? Ada. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kehendak kita di bawah kehendak Allah. Sehebat apapun usaha kita, semaksimal apapun ikhtiar yang kita kerahkan, kalau Allah memang belum berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Kadang kita mendapati apa yang di luar harapan kita. Pengennya begini, dapatnya begitu. Nah, orang yang beriman kepada takdir Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, maka dia akan menjadi orang yang paling tenang hidupnya. Dia paling bisa merasakan dan menikmati kehidupannya. Ya kan? Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya keimanan. Dimatiin dulu, Bu, HP-nya. HP siapa? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang beriman kepada takdir itu, dia akan selalu berusaha. Dia akan selalu berikhtiar sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah serta Rasul-Nya. Dan dia selalu bertawakal dengan doa-doa terbaiknya. Ketika dia mendapatkan apa yang di luar dari kehendaknya, apa yang di luar dari harapannya, maka ya dengan mudahnya dia mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli halin. Tenang. Batinnya tenang. Begitu ya. Barakallahu fikum. Semua tentang kehidupan ini, banyak yang kemudian di luar harapan kita. Begitu ya. Barang-barang semakin hari semakin turun harganya, Ibu, atau semakin naik? Semakin naik, kan begitu. Harapannya apa? Kita harapan sebagai rakyat, barang-barang itu turun harganya, barang-barang itu jadi murah. Kan begitu ya? Harapannya kan begitu. Terjadi enggak harapan itu? Terjadi enggak saat ini?
Tidak, malah kebalikannya kan. Semakin marah rahal. Ya kan? Ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang penting ada rezekinya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak menjadikan dia itu kemudian resah gelisah, cemas, khawatir, gundah gulana. Yang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang kondisinya seperti itu, maka biasanya berdampak buruk kepada lahir batinnya, kepada dunia, agama, dan juga kehidupan akhiratnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini penting ya. Orang yang beriman kepada takdir, dia pasti husnudzon kepada Allah. Tidak suudzon kepada Allah. Husnudzon itu kan pikiran positif, ya ibu. Pikiran positif itu menyehatkan, tidak? Sehat itu. Beda dengan orang yang pikirannya itu selalu negatif. Melihat segala sesuatu itu dari sisi negatifnya. Maka kalau orang hidupnya begitu, pasti hari-harinya resah, gelisah, cemas, begitu ya. Anak masih PAUD sudah mikirin kuliahnya. Gitu. Gimana nggak cemas? Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa menikmati hidup. Ya kadang kita melihat orang itu paku ranteng gitu ya, wajahnya itu. Pernah melihat orang-orang begitu, ibu? Jadi apa ya? Kayak sedang banyak pikiran di dalam kepalanya itu. Kadang tidak ngeh dengan apa yang ada di sekitarnya. Kelihatan seperti orang-orang yang sedang fokus. Dan ternyata semuanya fokus terhadap dunia. Takut di PHK, takut kehilangan kursi, takut ya. Pokoknya serba takut hidupnya. Akhirnya ya begitu. Tidak bisa merasakan ketenangan. Ibadah pun tidak tenang, melakukan aktivitas dunia pun tidak tenang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang yang beriman kepada takdir, Masya Allah, ini akan menjadi wasilah bagi dirinya untuk menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya orang paling tenang, orang paling bahagia adalah mereka yang punya iman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar. Dia akan menjadi orang yang paling bahagia, paling tenang hidupnya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, faedah dari ayat ini, pendirian mereka hanya didasarkan atas kejahilan, dugaan dan sangkaan yang mengandung kedustaan. Jelas ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyebutkan di surat Al-An'am ayat 116, "Iyattabi'un illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Hanya prasangka saja. Makanya hanya orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang kokoh akidah tauhidnya, yang kemudian hidup mereka penuh dengan kemantapan. Ya. Tidak bimbang hidupnya. Tidak ke sana, tidak kemari, tapi sabat ala thoriq. Ya, mereka kokoh di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lahir batinnya begitu mantap, ya menatap masa depannya di kehidupan akhirat. Orientasi dan obsesinya adalah hammul akhirah. Hanya kepada kehidupan akhirat. Dan itu ternyata yang menjadikan mereka kokoh jiwa raganya di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka banyak-banyak memohon kepada Allah
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini penting doa-doa seperti ini supaya kokoh akidah kita, iman kita kokoh, kemudian agama kita kokoh, manhaj kita juga kokoh. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Manusia itu lemah, Ibu. Tidak ada jaminan kita itu tidak menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Selama kita hidup di alam dunia, maka selama itu pula syaitan masih leluasa dan berkesempatan ya sangat besar untuk kemudian menyimpangkan kita dari jalan Allah yang lurus. Maka as-sabat, al-iltizam wal istiqamah ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita mengambilnya dengan jatah yang besar. Barakallahu fiikum. Ya. Ada teman yang cerita gara-gara ustadz yang bertengkar akhirnya ada yang banyak pindah ngaji. Begitu kan? Kenapa? Karena menyaksikan ustadznya bertengkar. Nah, ini kan mengerikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat bagaimana ya agama seseorang itu diuji. Agama seseorang itu diuji. Orang kalau kemudian mengandalkan perasaan, ya, mungkin merasa yang tertindas, ya itulah yang benar. Ya akhirnya pada pindah ngaji. Saya milih yang tertindas saja, ustadz yang tertindas. Gara-gara ustadznya bertengkar, pada pindah ngaji. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, diuji agama kita. Dan betapa lemahnya hati manusia. Makanya kata para ulama, asyubahu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar seperti halilintar. Ya, sedangkan hati kita itu adalah hati yang lemah. Ya, artinya sangat mungkin kita terkena syubhat itu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Maka terus minta kepada Allah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ar alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Barakallahu fikum. Sudah jam 10. Sampai di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah taala. Terakhir ayat berapa tadi? Ayat 21. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas ayat 22 dan seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.